Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya Untung Prasetyo. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Tragedi di Desa Turi. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di sebuah perkebunan luas yang banyak terdapat berbagai jenis tanaman sayuran, Warijan melihat sebuah perkelahian yang tidak seimbang. Kala itu ada 4 orang pemuda yang sedang menghajar seorang pemuda seusianya yang sudah tidak lagi mampu memberikan perlawanan. Meski di tempat itu ada beberapa orang yang melihat kejadian itu, namun mereka seolah acuh tidak acuh dan membiarkan pemuda malang bertubuh kecil itu terus mendapatkan pukulan dan tendangan di bagian tubuhnya. Warijan yang merasa tidak tega melihat perkelahian yang berubah menjadi penganiayaan itu langsung berlari mendekat dan berusaha melerai para pemuda itu. Akan tetapi, alih-alih menghentikan pertarungan mereka, keempat pemuda itu malah berbalik menyerang Warijan dengan ilmu bela diri mereka yang terbilang cukup tinggi. Mendapati serangan yang tidak diduganya, Warijan tidak mundur sedikit pun. Dengan sigap dia menghindari setiap pukulan dan tendangan yang datang ke arahnya. Keempat pemuda itu jelas bukan petarung biasa. Gerakan mereka cepat, serangannya terarah, dan tenaga mereka cukup besar. Namun Warijan bukanlah orang sembarangan. Dia sudah terlatih menghadapi pertarungan, baik yang tampak maupun yang tidak kasat mata. Satu pemuda dengan tubuh kekar mencoba menyerang dengan tinju lurus ke arah wajah Warijan. Dengan cepat, Warijan memiringkan tubuhnya ke samping, membiarkan pukulan itu meleset, lalu menyambar pergelangan tangan lawannya dan melintingnya ke belakang. Pemuda itu berteriak kesakitan sebelum akhirnya Warijan mendorong pemuda itu hingga tersungkur ke tanah. Belum sempat Warijan mengatur posisi, 2 pemuda lainnya datang menyerang dari 2 arah sekaligus. Salah satu dari mereka melayangkan tendangan ke arah perutnya, sementara yang lain mengincar kepala Warijan dengan pukulan kuat. Namun dengan lincah Warijan merompat ke belakang, menghindari serangan itu, lalu menggunakan kakinya untuk menyapu lawan yang menyerang lebih dulu. Pemuda itu kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah, sementara yang satunya lagi mendapat pukulan telak di bagian bahunya dari Warijan. Setelah ketiga pemuda itu terkapar, kini masih tersisa 1 pemuda yang tampak lebih berhati-hati lagi. Dia terlihat lebih waspada dan tidak gegabah seperti teman-temannya. Dengan postur yang lebih kecil, namun gerakan pemuda itu terlihat sangat lincah. Dengan kemampuan membaca gerakan-gerakan Warijan, pemuda itu mencoba mengincar celah yang terlihat lemah dari pertahanan Warijan. Tangannya pemuda itu bergerak cepat, meluncurkan serangan dengan jurus yang terlatih. Warijan mengakui kecepatan lawannya itu. Akan tetapi pengalaman membuatnya tetap tenang. Begitu pemuda itu mencoba meninju wajahnya, Warijan dengan cepat menangkis dan memutar tubuhnya lalu menghantamkan sikunya ke perut lawannya. Pemuda itu terhuyung ke belakang, terbatuk dan akhirnya jatuh berlutut. Dalam waktu singkat, keempat pemuda itu kini tergeletak di tanah, mengerang kesakitan. Sementara Warijan masih berdiri tegak dan hanya sedikit terengah-engah. Dia menatap mereka satu persatu untuk memastikan tidak ada yang mengalami cedera serius. Di sekitar perkebunan, orang-orang yang tadinya hanya diam, kini mulai berbisik-bisik, terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Pemuda yang awalnya menjadi korban penganiayaan masih terduduk lemas di tanah. Wajahnya penuh lebam dan tubuhnya gemetar. Warijan melangkah mendekatinya, berlutut dan menepuk pundaknya dengan lembut. Namun sebelum dia sempat membantu lebih jauh, Warijan merasakan sesuatu yang sangat kuat berada di sekitarnya. Sebuah kehadiran sosok yang berbeda dari sebelumnya. Dengan tatapan tajamnya, Warijan menoleh ke arah lain. Dan di antara pohon-pohon yang berjajar, Warijan melihat ada sosok lelaki lain yang berdiri dan terus mengamatinya dari kejauhan. Namun Warijan tahu
jika orang itu memiliki kekuatan yang sangat besar. Dan sosok orang itu jelas lebih berbahaya daripada keempat pemuda tadi. Menyadari hal itu, Warijan pun tahu jika pertarungannya dengan keempat pemuda itu akan berbuntut panjang. Matur nuwun sangat mas, kalau tidak ada sampean mungkin sekarang kepalaku tidak lagi penjut, tapi sudah retak mas, ucap pemuda yang telah ditolong oleh Warijan itu. Sama-sama mas, sekarang sebaiknya sampean pulang saja, balas Warijan dengan tenang. Iya mas, tapi kalau sampean tidak keberatan, boleh tolong antarkan saya pulang mas. Walah, badan saya rasanya remek mas, seperti rempeyek yang tidak utuh lagi, pinta pemuda itu. Baiklah, ayo saya bantu, balas Warijan sambil membantu pemuda itu berdiri. Warijan mengulurkan tangannya dan membantu pemuda itu berdiri. Tubuhnya masih lemah, wajahnya penuh lebam, dan langkahnya terhuyung. Dengan sabar, Warijan menuntunnya menyusuri jalan setapak di antara perkebunan. Langit mulai meredup, matahari perlahan tenggelam di ufuk barat, meninggalkan semburat jingga yang samar. Sementara itu Warijan tetap waspada. Dia tahu sosok yang mengamatinya dari kejauhan belum bergerak, tetapi keberadaannya masih terasa jelas. Ada aura kekuatan yang besar bersembunyi di balik batang-batang pohon. Warijan sengaja tidak menunjukkan kegelisahannya kepada pemuda yang sedang dibantu. Namun langkah kakinya sedikit lebih cepat, seolah ingin segera membawa pemuda itu pulang sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Setelah mereka berdua melewati beberapa rumah kecil di tepi perkebunan, akhirnya mereka tiba di sebuah rumah berdinding anyaman bambu yang tampak sederhana. Pemuda itu dengan susah payah menaiki undakan kecil di depan rumahnya, lalu mengetuk pintu dengan pelan. Tidak lama kemudian seorang perempuan setengah baya membuka pintu dan langsung terkejut melihat kondisi anaknya. Dia bergegas membantunya masuk ke dalam rumah sambil melontarkan tatapan penuh tanda tanya ke arah Warijan. Warijan hanya mengangguk singkat dan melangkah mundur, memberikan ruang bagi keluarga itu untuk merawat pemuda yang terluka. Awalnya Warijan tidak ingin berlama-lama di sana, tapi ketika dia kembali merasakan energi dari sosok yang tadi mengamatinya dari kejauhan, akhirnya Warijan pun duduk di beranda rumah itu hingga ada seorang remaja datang menghampirinya. Mas Tono itu memang lemah mas, padahal dia sudah belajar ilmu bela diri cukup lama, tapi untuk melindungi dirinya sendiri saja dia tidak mampu, ujar remaja bertubuh kempal itu sambil membawakan segelas air hangat untuk Warijan. Kakakmu tadi dikeroyok oleh 4 orang dek, mungkin kalau berkelahian tadi seimbang, kakakmu dapat memenangkannya, balas Warijan sambil tersenyum. Kamu itu tahu apa sih Bon? Kalau tidak tahu kejadiannya, jangan suka mengatakan hal yang seolah meremehkan seseorang, balas pemuda yang tadi telah ditolong oleh Warijan. Halah, emang benar kok mas, Mas Tono itu lemah dan jurus-jurus ilmu bela diri yang Mas Tono miliki itu aneh. Ya wajar saja, setiap pulang ke rumah babak belur, balas remaja itu sambil menjauh dari kakaknya. Apa ya? Kok malah jadi ribut? Kalian berdua ini sama saja, selalu saja menyusahkan ibu, balas perempuan parubaya yang kembali keluar dari dalam rumahnya. Terima kasih mas, sudah bersedia menolong Tono anak saya dan juga sampean mau mengantarnya pulang, imbu perempuan itu lagi. Iya bu, ndak apa-apa, balas Warijan sambil menganggukkan kepalanya. Oh ya mas, perkenalkan, namaku Tono dan ini ibuku, namanya Bu Tina. Dan yang pergi seperti gudal anak kebo itu adik saya, namanya Bono, ucap Tono sambil mengulurkan tangan yang langsung disambut jabat tangan erat dari Warijan. Iya mas, nama saya Warijan, balasnya dengan singkat. Maaf mas, kalau boleh tahu, apa yang membuat sampean harus berada dalam pertarungan yang tidak seimbang tadi? Dan mengapa pemuda-pemuda itu mengeroyok sampean? Tanya Warijan penasaran. Di kampung ini sudah biasa mas, saya orang asli Turi, dan mereka orang dari desa Kantil. Kami memang tidak pernah akur mas, ya kalau bertemu di satu tempat, pasti langsung baku hantam, balas Tono menjelaskan dengan raut wajah yang terkesan biasa saja. Jadi begini mas, orang-orang di desa Turi dan desa Kantil memang tidak pernah akur. Apalagi sejak berdirinya perguruan bela diri di desa ini dan juga di desa Kantil, para pemuda yang memiliki ilmu-ilmu bela diri sering terlibat perkelahian, ya termasuk Tono ini, Ibu Butina menambahkan.
Warijan mengangguk pelan, mencerna penjelasan mereka. Dia menatap Tono yang masih tampak lemah, lalu beralih ke Butina yang sedang menyiapkan air hangat untuk mengompres luka anaknya. Suasana di dalam rumah sederhana itu terlihat begitu tenang dan sangat kontras dengan kejadian yang baru saja terjadi. Sambil berdiri di dekat pintu, Warijan kembali memikirkan kejadian yang baru saja dia alami. Perkelahian antar pemuda dari dua desa ini tampaknya bukan sekedar masalah biasa, tapi pastinya ada sesuatu yang lebih rumit dari sekedar persaingan antara perguruan bela diri. Dia bisa merasakan ada hawa perseteruan yang lebih tua dan lebih dalam tertanam di antara dua desa itu. Di luar rumah, langit semakin gelap. Angin dingin berembus melewati pepohonan, menciptakan suara gemersik yang samar. Warijan masih bisa merasakan keberadaan sosok yang tadi mengamatinya dari perkebunan. Walaupun tidak lagi terlihat, energi kuatnya masih terasa di udara, seolah menunggu saat yang tepat untuk kembali muncul. Warijan menatap ke arah kegelapan di luar rumah, berpikir bahwa mungkin pertarungan yang dihadapi belum benar-benar selesai, dan apapun yang sedang terjadi di desa ini tampaknya lebih besar dari sekedar perkelahian antar pemuda, dan ia harus bersiap menghadapi apa yang akan datang selanjutnya. Oh ya mas, sampean ini mau kemana dan dari mana? Sepertinya sampean ini berasal dari desa yang sangat jauh, tanya Tono dengan penuh rasa keingintahuannya. Saya ini berasal dari desa jauh mas, dan saya ini sedang melakukan lelaku mengelilingi Pulau Jawa, balas Warijan yang tampak membuat Tono terkejut mendengarnya. Pantas saja sampean dengan mudah dapat mengalahkan bedes-bedes itu, dan sepertinya sampean ini selain memiliki ilmu bela diri yang mumpuni, sampean juga memiliki kekuatan lain mas, balas Tono yang hanya membuat Warijan tersenyum. Tidak juga mas, hanya sedikit ilmu yang menjaga diri saya, balas Warijan dengan tenang. Oh ya mas, mohon maaf sebelumnya, bukankah saya mau mengusir sampean? Bukan loh ya, tapi sepertinya orang-orang yang tadi telah sampean buat terkapar akan mencari sampean, dan sepertinya lebih baik sampean melanjutkan lagi laku lampah sampean itu sebelum mereka datang untuk membalas kekalahan mereka mas, balas Tono yang sedikit merasa sungkan. Lalu kalau saya pergi, bagaimana dengan sampean mas? Tanya Warijan yang tentunya masih mengkhawatirkan keselamatan Tono. Saya sudah terbiasa dengan hal ini mas, dan pastinya orang-orang di desa ini akan membantu saya jika mereka datang untuk membalas, karena siapapun yang dari desa Kantil yang memasuki desa Turi tidak akan keluar dengan selamat, dan begitu juga sebaliknya mas, balas Tono dengan raut wajah yang terlihat sangat tenang. Nah, soal perkelahian yang terjadi tadi, apakah itu berada di desa Kantil mas? Tanya Warijan penasaran. Oh bukan mas, tadi itu kita ada di desa Wonoselo yang menjadi pemisah antara desa Turi dan desa Kantil mas, ujar Tono menjelaskan. Kalau sampean mau melanjutkan laku lampah sampean, sebaiknya ikuti saja jalan di desa ini hingga sampean menemukan sungai, dan setelah menyeberangi sungai Alur Dowo, sampean akan berada di desa Wiji Keramat, desa netral seperti desa Wonoselo mas, Imbu Tono menjelaskan. Mendengar penjelasan dari Tono, Warijan pun mulai berpikir akan segera meninggalkan desa Turi. Akan tetapi rasa penasarannya tentang penyebab permusuhan yang terjadi pada dua desa itu membuatnya memilih untuk tetap berada di desa itu dan menggali lebih dalam lagi apa yang sebenarnya telah terjadi. Warijan menarik nafas dalam, merasakan hawa malam yang semakin menusuk. Pikirannya dipenuhi tanda tanya tentang permusuhan antara desa Turi dan desa Kantil. Dua desa yang seolah terpisah bukan hanya oleh jarak, akan tetapi oleh kebencian yang telah mengakar. Dia sadar ini bukan sekedar perselisihan antar pemuda, melainkan dendam yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dia memandang ke arah luar, ke jalan setapak yang tadi disebut oleh Tono. Sungai Alur Dowo, desa Wiji Keramat, semua itu terdengar seperti jalur yang harus ditempuhnya jika ingin melanjutkan perjalanan. Namun sesuatu dalam dirinya menambah langkahnya. Ada hal yang belum terselesaikan di tempat ini, dan dia merasa terpanggil untuk mencari tahu lebih jauh lagi. Tidak mas, untuk sementara waktu saya akan berada di desa ini dulu. Saya akan mencari tempat untuk bermalam. Mungkin ada gubuk ataupun tempat yang bisa dijadikan tempat beristirahat di desa ini, ujar Warijan yang membuat Tono terkejut
tapi merasa senang mendengarnya. "Mbok ya di sini saja, Thomas. Ndak usah cari tempat lain. Di sini kami cuma tinggal bertiga. Dan jika memungkinkan, tolong ajari Tono dan Bono ilmu-ilmu bela diri yang sampean miliki itu, supaya Tono bisa menjaga dirinya sendiri," sahut Butina dari dalam rumahnya. "Nah, sampean dengar sendiri kan? Sampean diminta oleh ibu untuk tinggal di sini dan mengajari saya ilmu-ilmu bela diri yang sampean miliki itu, Mas," sambung Tono dengan wajahnya yang terlihat sumringah. Akan tetapi, belum sempat Warijan memberi jawaban atas permintaan Tono dan ibunya, tiba-tiba saja dia merasa ada energi hitam yang mendekat. Dan karena tidak ingin membuat Tono serta ibunya juga adiknya merasa khawatir, Warijan pun mulai membaca sebuah ajian yang dapat memberikan perlindungan gaib bagi dirinya dan juga orang-orang di sekitarnya. "Apakah di daerah ini ada orang sakti yang mampu mengirimkan makhluk gaib untuk mencelakai seseorang, Ton?" tanya Warijan yang sontak membuat raut wajah Tono tegang. "Ya ada, Mas. Di desa ini dan juga desa Kantil memang memiliki orang-orang sakti yang melindungi warganya dari hal-hal semacam itu. Tidak jarang juga kami melihat ada bola api yang saling berputar-putar seolah mereka sedang melakukan pertempuran," balas Tono dengan suara yang sedikit terdengar lirik. "Pantas saja," gumam Warijan yang kemudian memejamkan kedua matanya. Tidak lama setelah itu, sebuah ledakan yang sangat kencang terdengar dari arah belakang rumah Butina. Dan hal itu tentunya membuat Tono, Bono dan juga ibunya mulai merasa khawatir. Karena mereka yang juga sudah terbiasa dengan hal-hal mistis semacam itu tahu jika saat ini mereka sedang diincar oleh sebuah kekuatan gaib yang datang menyerang mereka. Warijan tetap berdiri tegak di tempatnya, sementara tubuhnya perlahan dikelilingi oleh cahaya samar yang berasal dari ajian perlindungan yang telah ia rapalkan. Tono dan Butina semakin waspada, sementara Bono yang baru saja terbangun akibat suara ledakan tadi menatap ke arah luar dengan wajah ketakutan. Dari arah belakang rumah angin dingin berembus kencang, membawa serta aroma anyir yang menusuk hidung. Bersamaan dengan itu di mata Warijan, bayangan-bayangan hitam mulai bermunculan, membentuk sosok-sosok mengerikan dengan mata merah menyala. Makhluk-makhluk gaib itu bergerak dengan cepat, melayang di udara seolah siap menyerang kapan saja. Mereka adalah kiriman seseorang yang memiliki niat jahat terhadap penghuni rumah ini. Tanpa membuang waktu, Warijan segera menjejakkan kakinya ke tanah, mengalirkan energi ke sekelilingnya. Getaran halus menyebar, membentuk lapisan pertahanan yang semakin menguat. Salah satu makhluk menyerang lebih dulu, menerjang dengan cakarnya yang tajam. Namun sebelum bisa menyentuh tubuh Warijan, sebuah gelombang energi tidak kasat mata melesat, menghantam makhluk itu hingga terpental ke udara dan menghilang dalam kabut pekat. Serangan pertama berhasil dipatahkan, tetapi makhluk-makhluk lain tidak tinggal diam. Mereka mulai berputar mengelilingi rumah, mencari celah untuk menerobos perlindungan gaib yang telah dibangun Warijan. Dari dalam rumah, Tono dan keluarganya hanya bisa menyaksikan dengan ketakutan. Sementara Warijan tetap berdiri kokoh menghadapi ancaman yang semakin mendekat. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara tawa yang dingin dan menusuk telinga. Suara itu berasal dari seseorang yang masih tersembunyi di balik kegelapan. Seseorang yang mengendalikan makhluk-makhluk ini. Warijan langsung menyadari bahwa ini bukan serangan biasa. Tidak ingin jika keluarga Butina mengalami sesuatu yang membahayakan keselamatan mereka, Warijan pun langsung memanggil sosok Ki Condrowongso untuk membantunya menghadapi makhluk-makhluk gaib yang dikirim untuk menyakiti mereka malam itu. Dan tidak membutuhkan waktu lama, sosok Ki Condrowongso pun muncul dan langsung menyerang makhluk-makhluk yang terus berusaha menerobos masuk ke dalam pagar gaib. Ki Condrowongso muncul dalam kilatan cahaya keemasan. Tongkat kayunya berpendar terang, mengusir kabut pekat yang menyelimuti rumah Butina. Sosoknya yang berwibawa segera menarik perhatian makhluk-makhluk gaib itu, dan tanpa ragu, dia mengayunkan tongkatnya, menciptakan gelombang energi yang menerjang beberapa makhluk hingga lenyap dalam kilatan cahaya. Sementara itu Warijan tidak tinggal diam. Dia merapalkan mantra yang memperkuat pagar gaib pelindung, memastikan bahwa tidak ada satupun makhluk jahat yang bisa menyentuh rumah tempat Tono dan keluarganya berlindung. Namun musuh mereka kali ini bukanlah lawan sembarangan. Makhluk-makhluk gaib itu semakin liar, seolah mendapat dorongan kekuatan dari sosok yang masih bersembunyi di kegelapan.
Ki Condrawongso menatap ke arah sumber suara tawa tadi. Dengan nada penuh wibawa, dia mengetukkan tongkatnya ke tanah, menciptakan gelombang energi yang menjalar seperti petir ke arah kegelapan. Sejenak angin kencang berhembus menyibakkan kabut yang menyelimuti tempat itu. Sosok berjubah hitam akhirnya terlihat, berdiri di atas batu besar dengan senyum penuh ejekan. Warijan langsung mengenali aura jahat yang terpancar dari sosok itu. Dia adalah seseorang yang sedari tadi mengawasinya dan mengikutinya hingga sampai ke rumah Tono. Dan ternyata dugaan Warijan benar. Orang itu bukanlah orang sembarangan, karena dengan leluasa dan tanpa diketahui oleh warga desa Turi masuk ke desa tersebut. Warijan semakin waspada. Sosok berjubah hitam itu berdiri tegap di atas batu besar, tatapannya tajam menusuk ke arah Warijan dan Ki Condrawongso. Wajahnya tertutup sebagian oleh bayangan malam, tetapi aura jahat yang mengelilinginya begitu jelas terasa. Ki Condrawongso mengetukkan tongkatnya sekali lagi ke tanah, menciptakan lingkaran perlindungan yang lebih luas. Makhluk-makhluk gaib yang tersisa semakin gelisah, seolah menyadari kehadiran Ki Condrawongso membuat mereka kehilangan kendali. Sementara itu sosok berjubah hitam itu hanya tersenyum tipis, seakan tidak terpengaruh oleh situasi yang terjadi. Warijan memperhatikan gerak-geriknya dengan seksama. Orang ini bukan hanya sekedar dukun hitam biasa, tapi seseorang yang memiliki kekuatan yang bisa menembus batas-batas perlindungan gaib desa ini. Jika dia bisa masuk tanpa diketahui, berarti dia telah lama mempelajari celah dari pertahanan gaib yang ada. Tiba-tiba sosok itu mengangkat tangannya, dan dalam sekejap, hawa dingin menyelimuti area tersebut. Angin berembus kencang, dan membuat bulu kuduk Tono, Butina, dan juga Bono merinding. Dari bayangan di belakang sosok lelaki dengan jubah hitam itu muncul. Sosok-sosok hitam yang lebih besar dan lebih menyeramkan daripada makhluk-makhluk sebelumnya. Ki Condrawongso melirik Warijan sekilas, memberi isyarat bahwa pertempuran ini tidak bisa dianggap remeh. Warijan memahami maksudnya, mereka harus segera mengambil tindakan sebelum kekuatan gelap ini semakin menguasai tempat itu. Dengan penuh ketegangan, Warijan pun langsung duduk bersila untuk melakukan ajian raga sukma. Sementara itu Tono dan Bono terlihat bingung dengan apa yang dilakukan oleh Warijan. Tapi Butina yang seolah paham dengan ilmu-ilmu seperti itu langsung meminta Tono dan Bono untuk duduk di samping Warijan dan menjaga tubuhnya. "Dari mana ibu tahu kalau Mas Warijan sedang meraga sukma?" tanya Bono penasaran. "Ibu sudah lebih lama hidup daripada kamu. Dan ibu sudah tahu banyak tentang pertempuran gaib yang sedang terjadi seperti saat ini," bicik Butina dengan wajahnya yang terlihat sangat waspada. Sementara tubuh fisiknya tetap diam dalam posisi bersila, sukma Warijan melesat keluar dengan kecepatan tinggi, menembus batas alam kasat mata. Dalam wujud sukma dia dapat melihat lebih jelas sosok berjubah hitam yang berdiri di atas batu besar. Aura gelap yang mengelilingi orang itu berdenyut seperti gelombang pekat, menandakan kekuatan jahat yang luar biasa. Di sekelilingnya makhluk-makhluk gaib semakin agresif, seperti diberi energi baru oleh sang pemimpin. Beberapa dari mereka mencoba menerobos pertahanan Ki Condrawongso, tetapi sinar terang dari tongkat kayunya terus membakar dan menghancurkan mereka sebelum bisa mendekat. Warijan tidak membuang waktu. Dengan langkah ringan dia bergerak menuju sosok berjubah hitam yang kini menatapnya dengan senyum licik. Tangan sosok itu bergerak cepat sambil mengarahkan sebuah hentakan ke arah Warijan, dan sesaat kemudian angin kencang berputar, menciptakan pusaran hitam yang menarik Warijan ke dalamnya. Namun Warijan sudah siap. Dengan kekuatan batinnya, dia membentuk lapisan perlindung di sekitar tubuh sukmanya, menahan tarikan pusaran itu. Dengan satu hentakan tangan, dia melepaskan ajian tapak geni yang memunculkan gelombang energi kemarahan dan langsung menghantam pusaran hitam itu dan menghancurkannya dalam sekejap. Melihat hal itu, sosok berjubah hitam tampak sedikit terkejut, tetapi dia kembali tersenyum. Bersamaan dengan itu, dari balik jubahnya dia mengeluarkan sebuah benda kecil berwarna merah darah, seperti sebuah batu yang memancarkan energi kelam. Seketika udara di sekitar mereka bergetar hebat, dan langit malam yang tadinya hanya kelam berubah menjadi merah pekat. Tidak ingin lawannya menguasai pertempuran, Warijan pun mulai menggunakan ajian sindung geni
yang dengan cepat mengubah butiran tanah di tempatnya berada menjadi butiran api yang jumlahnya sangat banyak. Setelah itu Warijan mengempaskan ajian tersebut yang dengan seketika langsung mengarah dengan tajam ke arah sosok berjubah hitam tersebut. Seketika ratusan butiran api membara melesat dengan kecepatan tinggi membentuk hujan bara yang siap menghantam sosok berjubah hitam. Udara di sekitar mereka bergetar oleh panas yang ditimbulkan ajian Sindung Geni. Namun bukannya menghindar, sosok itu justru mengangkat jimat merah darahnya tinggi-tinggi. Dalam sekejap, sebuah perisai energi hitam terbentuk di sekelilingnya. Butiran api yang menghantamnya langsung lenyap, terserap oleh kegelapan yang mengelilinginya. Namun Warijan tidak terkejut. Dia tahu lawannya bukan sembarang orang dan sudah mempersiapkan serangan berikutnya. Dengan satu hentakan kaki di alam sukma, Warijan memadatkan energi di kedua tangannya. Api Sindung Geni yang tadi tersebar kini berkumpul menjadi satu bola api besar, berputar-putar dengan kekuatan dahsyat. Warijan menghunuskan tangannya ke depan dan mengirimkan bola api itu dengan kecepatan luar biasa ke arah lawannya. Sosok berjubah hitam terpaksa bergerak cepat. Dia mengayunkan jimatnya ke udara, menciptakan pusaran angin kegelapan yang berusaha menelan api tersebut. Ledakan besar terjadi saat dua kekuatan bertabrakan, menciptakan gelombang energi yang membuat tanah di alam gaib bergetar hebat. Dari balik ledakan itu, Warijan melihat lawannya terdorong beberapa langkah ke belakang. Untuk pertama kalinya, sosok berjubah hitam itu tampak goyah. Meskipun masih berusaha mempertahankan wibawanya, Warijan tahu ini adalah saat yang tepat untuk terus menekan. Dengan cepat dia kembali merapal ajian Sindung Geni, namun membuatnya agak sedikit berbeda dari sebelumnya. Dengan pengalaman spiritualnya dan juga kematangan ilmu-ilmu yang dimilikinya, Warijan membuat butiran bola api lebih kecil dari sebelumnya dan jumlahnya lebih banyak lagi, serta menyebar bagaikan debu yang dihempas oleh angin. Dan setelah ajian Sindung Geni melesat, sosok lelaki berjubah itu menjerit kesakitan dan mulai terkapar di tanah. Sosok berjubah hitam itu meronta di tanah, tubuhnya terpanggang oleh ribuan butiran api Sindung Geni yang terus menempel di kulitnya. Ceritanya menggema di alam gaib. Mengguncang udara dengan kesakitan yang begitu nyata, Warijan tetap berdiri tegak, memperhatikan bagaimana lawannya mulai kehilangan kekuatan sedikit demi sedikit. Sementara itu Ki Condrowongso yang sedang bertarung melawan sosok makhluk raksasa bertaring yang muncul sebelum pertarungan antara Warijan dengan sosok lelaki berjubah hitam mulai mengeluarkan kekuatan besarnya. Dengan satu kibasan tongkatnya, Ki Condrowongso berhasil merobohkan makhluk tersebut. Sosok makhluk perewangan dari lelaki berjubah hitam itu pun meraung keras. Selain terkena serangan dari Ki Condrowongso, makhluk itu seperti merasakan juga penderitaan yang sedang dialami oleh tuannya. Dan sebelum makhluk itu bisa bergerak untuk menyelamatkan sosok berjubah hitam itu, Ki Condrowongso kembali melandarkan serangannya. Dengan satu hentakan tongkatnya ke tanah, sebuah gelombang melesat, membentuk pusaran energi yang memaksa makhluk itu untuk mundur. Sadar bahwa dirinya semakin terpojok, lelaki berjubah hitam itu menggertakkan giginya. Lalu dari balik lipatan jubahnya, dia mengeluarkan sejumput abu hitam dan melemparkannya ke udara. Seketika kabut pekat menyelimuti tempat itu dan membuat pandangan Warijan dan Ki Condrowongso terhalang. Warijan langsung mencoba merapal ajian untuk menembus kabut itu. Tetapi semuanya sudah terlambat. Saat kabut perlahan menghilang, sosok berjubah hitam itu telah lenyap, meninggalkan jejak energi hitam yang masih terasa di udara. Sementara makhluk raksasa yang tadi dipanggilnya juga menghilang bersamaan dengan tuannya, hanya menyisakan tanah yang hangus akibat pertempuran hebat yang baru saja terjadi. Ki Condrowongso menarik nafas panjang, lalu menoleh ke arah Warijan. Meskipun kemenangan ada di pihak mereka, Warijan tahu bahwa pertarungan ini belum berakhir. Lelaki berjubah hitam itu telah melarikan diri dengan selamat, dan kemungkinan besar akan kembali dengan rencana yang lebih licik dan berbahaya. Namun untuk saat ini Warijan memilih untuk kembali ke tubuhnya dan memastikan bahwa keluarga Butina dalam keadaan aman. Warijan terkejut ketika kesadarannya kembali. Tono dan Bono tampak memegangi tubuh Warijan dengan erat dari sisi kanan dan kirinya. "Aduh, kaget aku, Ton. Kamu sedang apa?" tanya Warijan sambil menatap Tono dan Bono bergantian. "Ya sedang membantu sampean, Mas. Wong tubuh sampean bergetar gitu kok, seperti orang sedang demam tinggi,"
balas Tono dengan wajah polosnya. Anakku ini memang bocah bodoh, Mas. Dia tidak tahu kalau tadi Sukma sampean sedang bertempur mati-matian menghadapi orang sakti dari desa Kantil, sahut Butina sambil memberikan segelas minuman hangat kepada Warijan. Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Butina, Warijan pun terdiam. Dia tidak menyangka jika seorang perempuan parubaya yang terlihat biasa saja dapat mengetahui pertempuran gaib yang baru saja dialaminya bersama Ki Condrowongso. Apa tenan to, Mas? Apa sampean tadi habis bertempur? Tanya Bono dengan suara berbisik. Warijan hanya mengangguk sambil tersenyum. Dalam benaknya, dia masih bertanya-tanya tentang desa Turi dan desa Kantil yang tidak main-main dalam permusuhan mereka. Selain itu, Warijan juga terus bertanya dalam hati, siapakah sebenarnya sosok Butina yang seolah tahu banyak akan hal-hal yang terjadi di luar nalar manusia. Keesokan harinya di pagi hari yang tenang, rumah Butina didatangi oleh 3 orang yang terlihat seperti dari desa luar. Mereka menanyakan tentang apa yang sebenarnya terjadi di sekitar rumah Butina semalam dan meminta Tono untuk menjelaskan siapakah Warijan dan ada apa dia datang ke desa Turi. Butina pun mulai menceritakan tentang serangan gaib yang terjadi semalam. Dia juga menceritakan bagaimana Warijan bertarung menghadapi sosok lelaki misterius yang mengenakan jubah hitam itu. Sementara Butina terus bercerita, Warijan pun terus menyimak dan memperhatikan Butina yang sepertinya memang bukan hanya seorang ibu rumah tangga biasa. Warijan mulai menyadari jika ada sesuatu yang berbeda dari Butina. Cara bicaranya begitu tenang dan penuh keyakinan, seolah dia sudah sangat terbiasa menghadapi hal-hal seperti ini. Bahkan sesekali sesepuh desa yang datang itu mengangguk pelan, menunjukkan bahwa mereka menghormati dan mendengarkan setiap kata yang keluar dari mulut Butina dengan penuh perhatian. Sementara itu Tono dan Bono hanya duduk di samping ibunya, memperhatikan perbincangan dengan wajah yang sedikit tegang. Mereka tahu kedatangan para sesepuh desa bukanlah perkara kecil. Biasanya mereka hanya turun tangan jika ada sesuatu yang benar-benar mengancam keseimbangan desa. Warijan tetap diam, membiarkan Butina menjelaskan semuanya, namun dalam hatinya dia semakin yakin bahwa wanita ini memiliki peran penting di desa ini. Mungkin lebih dari yang terlihat di permukaan. Salah satu sesepuh desa Turi yang merupakan seorang pria tua akhirnya membuka suara. Matanya yang tajam menatap Warijan seolah berusaha menembus pikirannya. Setelah mendengar semua yang diceritakan, sesepuh itu akhirnya menghela nafas panjang. Wajahnya menunjukkan ekspresi yang sulit diartikan antara khawatir, penasaran, dan penuh pertimbangan. Apakah kamu tidak melihat wajah orang itu, Nak? Tanya sesepuh desa itu dengan wajah yang terlihat tegas. Tidak, Mbah, saya tidak melihatnya. Tapi jika kita bisa mengetahuinya, dengan luka bakar yang dialami di kedua lengannya, Mbah. Karena walaupun saya menggunakan ajian dalam wujud sukma, tapi ajian itu akan melekat pada tubuh fisik orang itu, Mbah. Balas Warijan dengan tenang. Terima kasih telah melindungi keluarga Mbak Tina dan menyelamatkan Tono ketika dia diajar oleh para pemuda dari desa Kantil. Tapi sebaiknya kau secepatnya pergi dari desa ini, Mas, karena pastinya akan ada pertempuran yang lebih besar lagi. Balas sesepuh desa itu. Benar sekali, Nak, apa yang telah dikatakan oleh Mbak Sepuh. Karena tentunya kami akan membalas serangan itu dan akan mencari orang itu hingga menemukannya dan menghukumnya, ujar salah seorang lelaki yang lebih muda. Maaf Pak, bukan saya ingin ikut campur dalam urusan desa Turi dan desa Kantil. Tapi apakah tidak sebaiknya kita menunggu mereka menyerang lagi? Karena hal itu tentunya adalah sebuah keuntungan bagi desa ini. Balas Warijan mengusulkan. Kami akan dianggap pengecut jika kami tidak membalas serangan itu, dan kami akan dianggap remeh jika tidak mampu menemukan orang dengan jubah hitam itu, Mas, ujar Mbak Sepuh dengan wajahnya yang terlihat penuh amarah. Mendengar hal itu, Warijan pun enggan lagi untuk berbicara. Dia tahu jika dia menasihati sesepuh desa yang telah berpengalaman seperti Mbak Sepuh, dia akan habis dihujani dengan kata-kata yang mungkin saja dapat melukai hatinya. Karena kau telah membantu dan menyelamatkan keluarga Mbak Tina, maka aku beri kebebasan, Mas. Mau tetap di sini atau pergi, terserah padamu saja. Imbu Mbak Sepuh yang langsung berdiri dan berpamitan untuk pulang. Warijan hanya diam, menyimak dengan seksama keputusan yang diambil oleh para sesepuh desa.
Dia memahami bahwa harga diri dan kehormatan desa adalah sesuatu yang tidak bisa diganggu-gugat. Namun di dalam hatinya dia merasa bahwa membalas serangan dengan serangan bukanlah solusi terbaik. Saat para sesepuh telah meninggalkan rumah Butina, suasana pun kembali hening. Tono dan Bono masih terlihat kebingungan dengan keputusan yang diambil oleh para tetua desa. Sementara itu Butina menatap Warijan dengan penuh arti, seolah menyimpan sesuatu yang belum ia ungkapkan. Tidak usah heran mas, di sini akan selalu begitu ketika ada salah satu pihak yang melanggar perjanjian, ujar Butina dengan suara yang terdengar pelan. Puluhan tahun yang lalu, desa Kantil memiliki seseorang kepala desa yang sangat sakti luar biasa. Orang itu bernama Suranto, atau yang sering disebut dengan nama Kilura. Saat itu dia melamar seorang gadis kembang desa dari desa Turi, dan singkatnya, pernikahan mereka pun terjadi. Tapi sayangnya Kilura memperlakukan gadis dari desa ini yang bernama Dewi dengan sangat kejam. Puncaknya Kilura memulangkan Dewi dengan menjambak rambutnya di sepanjang perjalanan dari desa Kantil menuju desa Turi. Dan sesampainya di desa ini, atau tepatnya di rumah orang tua Dewi, Kilura melempar tubuh Dewi dan mengatakan jika Dewi sudah tidak perawan lagi. Ibu Butina menceritakan awal dari pertikaian antara desa Kantil dan desa Turi. Merasa sangat terluka karena penghinaan tersebut, ayah Dewi yang bernama Ki Baron langsung menyerang Kilura dan pertarungan antara dua orang sakti itu pun terjadi hingga membuat banyak rumah yang rusak, serta banyak juga orang-orang yang tidak bersalah mendapatkan luka. Dalam pertarungan itu akhirnya Kilura pun tewas dan tubuhnya diseret menggunakan 2 ekor kerbau yang dipawangi sendiri oleh Ki Baron. Di sepanjang perjalanan tubuh Kilura menjadi tontonan warga desa Turi dan juga warga desa Kantil. Hal itu sengaja dilakukannya untuk membalas apa yang telah dilakukan oleh Kilura kepada anaknya, ujar Butina yang menceritakan hal itu dengan jelas. Walah, ternyata itu toh yang membuat desa Turi dan desa Kantil bermusuhan, tanya Bono yang dari tadi terus menyimak apa yang diceritakan oleh ibunya. Dan sejak saat itu, kedua desa mulai sering mengirimkan santet, teluh, dan guna-guna lainnya, sambung Butina. Maaf bu, untuk saat ini apakah ada cara untuk mencegah para sesepuh desa menyerang desa Kantil? Karena saya merasa khawatir dengan keselamatan mereka bu, tanya Warijan dengan wajahnya yang terlihat menegang. Satu-satunya cara adalah membawa orang yang semalam menyerang sampean mas. Tapi itu tidak akan mudah, karena pastinya sampean harus mencarinya di desa Kantil, dan desa itu tidaklah ramah seperti desa Turi, balas Butina menjelaskan. Warijan mengangguk pelan mencerna setiap kata yang diucapkan oleh Butina. Kini semuanya semakin jelas baginya. Permusuhan yang berlangsung selama puluhan tahun ini bukan sekedar pertikaian antara pemuda atau sekedar balas dendam kecil, melainkan sebuah dendam lama yang telah mengakar kuat dalam sejarah kedua desa. Jika benar cara untuk menghentikan perang ini adalah dengan menemukan sosok lelaki berjubah hitam itu, maka Warijan sadar bahwa ia harus bertindak cepat. Namun, memasuki desa Kantil bukanlah hal yang mudah. Jika desa Turi saja memiliki pertahanan mistis yang kuat, maka desa Kantil yang dikenal memiliki banyak pendekar sakti. Tentu bukan tempat yang bisa dia masuki begitu saja tanpa perhitungan. Warijan menatap ke arah luar. Pikirannya menerawang jauh. Dia harus menemukan cara untuk menyusup ke desa Kantil tanpa menarik perhatian. Selain itu dia juga harus bersiap menghadapi kemungkinan bahwa sosok berjubah hitam itu bukan sekedar seorang dukun biasa, melainkan seseorang yang memiliki kedudukan tinggi di desa tersebut. Warijan kembali menghela nafas panjang. Keputusan besar harus segera diambil. Jika dia memilih pergi ke desa Kantil, itu berarti dia mempertaruhkan nyawanya. Namun jika dia diam dan membiarkan para sesepuh desa Turi menyerangnya, maka pertumpahan darah tidak akan dapat terhindarkan. Merasa bimbang dengan keputusan yang akan diambilnya, Warijan pun mencoba berkomunikasi dengan Ki Condrowongso. Tapi tanpa disadarinya, Ki Condrowongso ternyata telah menyimak semua yang diceritakan oleh Butina. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Ki Condrowongso terlihat seperti sudah mengenal Butina dengan tiba-tiba muncul di belakang ibu
dari Tono dan juga Bono itu. Dengan pengalaman yang dimilikinya, Ki Condrowongso pun mulai mengatur siasat. Dia sangat yakin jika bisa menemukan sosok lelaki berjubah hitam itu. Hal itu didasari dari jejak energi yang masih dirasakan oleh makhluk gaib penguasa hutan Balataru itu. Aku akan memanggil para makhluk penjaga hutan Balataru untuk masuk ke desa itu, Jan. Kita akan terlihat seperti pasukan besar yang akan menyerang sebuah kerajaan kecil. Aku tahu di mana manusia itu berada, karena jejak energinya masih tersisa di sekitar tempat kita bertarung semalam, ujar Ki Condrowongso yang berkomunikasi dengan Warijan melalui batinnya. Apakah sampean tidak khawatir jika malah akan memicu perang gaib yang besar, Ki? Tanya Warijan penasaran. Nanti kau lihat sendiri, Jan, apa yang sebenarnya ada di hutan Balataru, balas Ki Condrowongso sambil tersenyum dan menghilang dari pandangan matanya. Loh mas, sampean kok malah diam saja? Ujar Tono yang membuat Warijan sedikit terkejut. Aku sedang memikirkan cara untuk menemukan orang itu, Ton, dan mencegah para sesepuh desa ini menyerang ke desa Kantil. Lalu apakah sudah menemukan caranya, mas? Tanya Tono penasaran. Iya, Ton, aku sudah menemukan caranya dan akan pergi ke desa itu melalui alam gaib, balas Warijan yang membuat Tono terkejut dan menelan ludahnya. Setelah malam datang, Warijan pun meminta izin kepada Butina untuk melakukan raga sukma di dalam rumahnya. Seolah sudah mengetahuinya, Butina pun mempersilahkan Warijan menggunakan kamar Tono, dan dia pun berjanji akan menjaga tubuhnya. Setelah mendapat izin dari Butina, Warijan segera memasuki kamar Tono dan duduk bersila di tengah ruangan. Cahaya lampu pijar yang redup menciptakan bayangan di dinding, menambah kesan mistis pada suasana malam itu. Dengan nafas yang teratur, Warijan mulai merapalkan mantra. Perlahan tubuhnya terasa semakin ringan dan kesadarannya beranjak meninggalkan jasadnya, memasuki alam yang tidak kasat mata. Dalam hitungan detik, dia telah berpindah ke alam gaib. Tidak lama sesosok Ki Condrowongso muncul dan segera mengajak Warijan pergi untuk menunjukkan sesuatu. Dan ketika Warijan tiba di sebuah tempat yang begitu lapang, dia melihat ratusan, bahkan ribuan makhluk gaib sedang berbaris rapi dan menunggu perintah dari sang penguasa. Dari mana makhluk gaib sebanyak ini berasal, Ki? Tanya Warijan dengan wajahnya yang terlihat sangat tercengang dengan apa yang dilihatnya kala itu. Mereka adalah rakyatku di hutan Balataru, Jan, balas Ki Condrowongso dengan tenang. Tapi saat aku masuk ke sana, tidak ada apapun selain sampean dan pohon-pohon besar itu, Ki. Tanya Warijan lagi. Hanya orang yang memiliki kekuatan besar seperti Raden Widanu yang mampu mengetahuinya, Jan. Sedangkan Brajamusti saja tidak tahu jika aku adalah raja di hutan Balataru, balas Ki Condrowongso menjelaskan. Baiklah, Ki, sekarang apa yang akan kita lakukan dengan makhluk gaib sebanyak ini? Tanya Warijan yang tampak kebingungan. Kita akan mendatangi desa itu, Jan, dan meminta kepada para sesepuhnya untuk menunjukkan di mana sosok lelaki berjubah hitam itu, balas Ki Condrowongso dengan penuh keyakinan. Tanpa membutuhkan waktu lama, Warijan dan Ki Condrowongso yang memimpin pasukan besar dari makhluk gaib pun memasuki desa Kantil. Makhluk-makhluk gaib yang berjaga pun segera menyingkir ketika menyaksikan pemandangan yang sangat luar biasa itu. Ribuan makhluk gaib terus berduyun-duyun dan mulai memenuhi desa Kantil. Dan hal itu pun membuat para sesepuh desa resah dan langsung menemui Ki Condrowongso dan juga Warijan. Kedatanganku bersama seluruh pasukanku hanya untuk mencari sosok manusia pemilik batu ini, Ki, ujar Ki Condrowongso yang langsung melempar batu merah yang pada pertempuran sebelumnya digunakan oleh lelaki berjubah hitam itu untuk menghalau setiap serangan yang datang dari Warijan. Jika kami menolak untuk memberitahunya, balas seseorang sesepuh desa yang sepertinya memang memiliki ilmu kesaktian tinggi. Aku tidak perlu menjawabnya, Ki. Kau lihat sendiri apa yang bisa dilakukan oleh makhluk gaib sebanyak ini. Jangankan untuk memporak-porandakan desa kecil ini, untuk memindahkan sebuah gunung pun sepertinya mereka mampu melakukannya, balas Ki Condrowongso yang perlahan membuat sesepuh desa dari desa Kantil merasa khawatir. Baiklah, Ki, balas sesepuh desa itu sambil menghela nafas panjang karena dia tidak memiliki pilihan lain.
Dengan berat hati, Sukma dari sesepuh desa itu membawa Ki Condrowongso dan Sukma Warijan ke tempat di mana sosok lelaki berjubah hitam itu berada. Sosok yang semalam menjadi lawan tangguh bagi Warijan itu terlihat sedang terbaring di sebuah rumah untuk memulihkan luka dalam dan luka fisik yang didapatnya. Dan setelah sesepuh desa itu menjelaskan maksud kedatangan Ki Condrowongso dan juga Warijan, lelaki yang usianya masih terlihat muda itu bangkit dari tidurnya. "Sepertinya kau harus mempertanggungjawabkan apa yang telah kau lakukan semalam, Ki Jilitang," ucap sesepuh desa yang langsung disambut anggukan kepala dari sosok lelaki berjubah hitam itu. "Jangan pernah berniat untuk melarikan diri, anak muda. Lihatlah, di setiap jengkal tanah di desamu ini sudah berdiri pasukanku yang siap untuk melumatmu," ujar Ki Condrowongso yang membuat lelaki bernama Ki Jeliteng itu mengangguk pasrah. Dengan pengawalan ketat dari ribuan makhluk gaib yang berada di bawah komando Ki Condro, sosok Ki Jeliteng pun mulai melangkah ke desa Turi. Sementara itu Ki Condrowongso memberi satu peringatan tegas lagi kepada para sesepuh desa Kantil untuk tidak melakukan hal bodoh dengan menyerang desa Turi, baik itu secara langsung maupun secara gaib. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.